Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Apoteker Soraya Rianti sebagai dosen pengampu mata kuliah fitokimia, serta teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, saya Syahla Nabila Arafa Fuzi dengan NIM 2350191035. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan dari hasil penelitian jurnal mengenai senyawa saponin triterpenoid dari berbagai bagian jaringan batang pegagan atau bisa disebut juga Centella asiatica. Mari kita mulai dari apa yang melatar belakangi penelitian ini terlebih dahulu. Nah, selama ini, industri herbal konvensional ini memiliki keterbatasan paradigma. Nah, di mana mereka cenderung membuang organ, batang menjalar, atau stolon pegagan sebagai ilmiah sisa ekstraksinya. Nah, hal ini juga terjadi karena adanya asumsi keliru bahwa konsentrasi zat aktif hanya terpusat pada daun saja. Padahal secara biologis, pada bagian situs HMGR, yaitu sel parenkim vaskular batang, justru mengekspresikan bahwasannya enzim pembatas laju biosintesis triterpenoid. Oleh karena itu, melalui pendekatan zero waste, optimalisasi stolon ini berpotensi melipat gandakan rendemen isolat tanpa menaikkan ongkos budidaya. Namun, tantangannya adalah triterpenoid di batang terikat kuat pada matriks seluler, lignoselulosa, dinding sel sekunder yang tebal. Nah, hal inilah yang menuntut ketetapan metode partisi cairan yang ada pun klasifikasi tanaman dari batang pegagan atau Centella asiatica. Nah, Centella asiatica ini termasuk ke dalam kingdom Plantae. Untuk familinya yaitu Apiaceae dan genusnya itu Centella. Nah, untuk secara morfologinya, tanaman ini merupakan herba menahun yang tumbuh menjalar khas melalui stolon atau batang horizontal. Daunnya juga berbentuk ginjal dengan tepi bergerigi, memiliki akar yang adventif pada setiap buku stolonnya, dan umumnya juga tumbuh subur di daerah yang lembab serta tropis. Nah, selanjutnya adapun profil metabolis sekunder. Nah, ada 4 senyawa utama yang sudah diamati karakteristiknya. Nah, yang pertama itu ada asiatikosid yang merupakan saponin triterpenoid yang bersifat polar yang juga mendukung penyembuhan luka. Asiatic acid berbentuk aglikon dengan aktivitas biologis yang tinggi. Kemudian, dari madekasosid yang memiliki aktivitas antiinflamasi dan antioksidan, serta juga madekasic acid yang merupakan aglikon dari madekasosid yang berperan penting dalam proses regenerasi jaringan. Nah, adapun aktivitas farmakologis dari triterpenoidnya. Nah, secara farmakologis, ekstrak dan isolat ini memiliki 3 aktivitas yang krusial. Nah, yang pertama ada aktivitas penyembuhan luka dengan mempercepat perbaikan jaringan epitel lewat pemacuan proliferasi sel fibroblast kulit untuk memproduksi kolagen baru secara konstan. Nah, yang kedua ada aktivitas antiinflamasi yang efektif menekan pelepasan zat, peradangan, atau sitokin proinflamasi pada fase akut, sehingga mengurangi nyeri, kemerahan, bengkak, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada aktivitas antioksidannya. Nah, kalau aktivitas antioksidan, seluler yang berperan aktif menangkap radikal bebas berbahaya, sekaligus memicu sistem pertahanan antioksidan internal di dalam sel pembuluh darahnya. Selanjutnya, ada pula di sini skema dan juga partisi cair-cair bertingkat. Nah, di sini untuk mendapatkan senyawa-senyawa tersebut, tahapan kerja ini dilakukan secara bertingkat menggunakan pelarut pilihan yang spesifik. Nah, tahap awalnya itu adalah maserasi kinetik yang menggunakan etanol 70% dengan rasio 1:5 selama 3 kali 24 jam. Nah, di mana air ini tuh berfungsi melunakkan selulosa dan juga etanol melarutkan saponinnya. Selanjutnya dilakukan defatting atau partisi 1 menggunakan enheksan dengan rasio 1:1. Dicorong pisah untuk membuang pigmen dari klorofil, sisa dan lilin membrannya. Nah, yang ketiga itu adalah fraksinasi aglikon yang menggunakan etil asetat guna mengisolasi komponen triterpenoidnya bebas yang bersifat semipolar.
Dan tahap terakhir itu ada fraksinasi saponin yang menggunakan N-butanol sebagai fraksi utama untuk menarik glikosida polar seperti asiatikosit dari fase air. Sekarang masuk pada tahap pemurnian dan juga identifikasi. Itu ada dua, ada chromatographic column sama uji kualitatif KLT. Nah, untuk chromatographic column itu menggunakan fase diam silika gel 60 dengan metode kemas basah atau wet packing dan juga dry loading sampel via impregnasi silika gel berbanding 1:1. Elusinya itu dilakukan secara gradien kontinu dengan menggunakan kombinasi kloroform, metanol, dan air. Dan dari rasio awal yaitu 90:10:1 hingga 65:35:1. Dengan penampungan fraksi berkala tiap 10 ml itu menggunakan vial. Dari keberhasilan pemisahan ini diuji juga secara kualitatif melalui KLT menggunakan fase gerak yaitu kloroform banding metanol dibanding air yang rasionya itu 65:35:10 dan reaksi semprotnya itu spesifik anisaldehid asam sulfat. Setelah didehidrasi termal di dalam oven 105 derajat Celcius selama 5-10 menit, hasil dinyatakan valid dengan munculnya warna noda ungu tua atau merah fuchsia yang tajam. Nah, selanjutnya ada kadar kualitatif isolat dianalisis menggunakan HPLC UV atau KCKT. Nah, berdasarkan profil densitas, pada organ stolon, kadar tertinggi itu didominasi oleh Medekesosiet sebesar 3,10 mg per gram, diikuti oleh asiatikosit sebesar 1,97 mg per gram, asiatic acid 0,55 mg per gram, dan medekesic acid sebesar 0,50 mg per gram. Analisis ini menggunakan spesifikasi instrumen kolom RPC 18, elusi gradien asetonitrile air yang ditambah 0,1% H3PO4. Laju alir 1 ml per menit serta detektor UV pada panjang lubang 205 nanometer untuk mendeteksi ikatan tunggal cincin secara optimal. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Dari keseluruhan dapat disimpulkan bahwasannya nilai stolon yaitu batang menjalar terbukti secara valid kaya akan saponin triterpenoid, sekaligus mematahkan dogma lama mengenai penyisihan organ batang. Kedua, isolasi selektif yaitu kombinasi partisi N-butanol dan juga elusi gradien kloroform metanol air berhasil memisahkan senyawa target secara murni. Nah, sebagai rekomendasi mutu analisis, pengujian mutu isolat secara kualitatif dengan KLT anisaldehid asam sulfat dan juga kuantitatif dengan HPLC UV atau KCKT 250 nanometer terbukti menghasilkan data verifikasi parameter yang presisi dan juga valid. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.